Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dan bersamaan dengan hari ini insyaallah nanti kita bersama-sama akan menyelenggarakan ibadah korban dan pada saat yang sama juga akan menyelenggarakan sholat Idul Adha dan insyaallah umat Islam sebagian besar juga akan menyelenggarakan ibadah Jumat. Nah, disinilah para jamaah yang berbahagia, saya ingin berbagi pada hari ini. Apa yang ingin saya bagikan? Yang ingin saya bagikan itu adalah sesuatu yang seringkali menjadi pertanyaan para jamaah. Apa yang ditanyakan jamaah? Di dalam Al-Quran, kalau kita membaca ayat Al-Quran, ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan perintah itu sifatnya umum. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat itu sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah merintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan bahkan bagi kaum laki-laki dikatakan di dalam hadis itu menjadi sebuah kewajiban masing-masing ketika mereka tidak sedang berhalangan, sehingga keringanan untuk sholat Jumat itu terkait dengan 4 orang yang seringkali disebut. Yang pertama untuk para wanita, yang kedua untuk anak-anak, untuk hamba sahaya, dan untuk orang yang sakit. Sedangkan musafir itu memang mendapatkan keringanan bukan hanya karena sholat Jumatnya, tetapi dia juga mendapatkan rukhsah terkait dengan sholat wajibnya, di mana mereka diperkenankan untuk melaksanakan sholat itu dengan qasar, dengan meringkas sholatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah terkait dengan persoalan yang hari ini dihadapi oleh umat Islam, mari kita coba untuk menelaah dengan saksama bagaimana di dalam Al-Quran itu kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya itu memang banyak sekali, tetapi yang banyak itu mari kita coba untuk kita telaah dengan baik ya. Dan mudah-mudahan dengan telaah yang baik itu kita akan menemukan bagaimana Allah itu memerintahkan sesuatu untuk kita. Di dalam Al-Quran ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di sini ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat memang ditujukan kepada semua orang, tetapi kita harus paham bahwa apa yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat itu adalah serangkaian perintah yang pada saatnya ditaksis oleh hadis, yang kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa ada 4 kelompok orang yang tidak diwajibkan, bukan dilarang, tidak diwajibkan sebagaimana kewajiban orang yang disebut di dalam Al-Quran itu. Siapa? Perempuan, kemudian anak kecil, kemudian hamba sahaya, dan orang yang sakit. Sehingga siapa yang diwajibkan? Laki-laki. Nah, disinilah kemudian para ulama mencoba untuk menelangkah bagaimana ketika Jumat itu bertemu dengan hari raya. Kan ada wacana orang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, inilah yang harus kita kaji. Ada satu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini oleh para ulama termasuk di dalamnya Al-Hafidz At-Tabari dikatakan sanadnya hasan, berarti makbul atau bisa diterima. Di saat saya mengkaji, ada seorang yang bernama Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, seorang periwayat hadis yang menyatakan bahwa dia pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada waktu itu katanya
Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya pada Zaid bin Arqam, sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam hadis itu, pertanyaan Muawiyah kepada Zaid bin Arqam begini, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini istama'a fi yaumin. Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah itu menemui dua Aid, yaitu hari raya bertemu dengan hari Jumat? Pertanyaannya, kalau disederhanakan, pernah nggak ketika Anda masih bersama Rasulullah, Anda berdua bersama Rasulullah menemui satu hari itu bertemu dua hari raya, yaitu hari raya yang disebut Idul Fitri atau Idul Adha, dan hari itu adalah di hari Jumat. Jadi ada pertemuan antara sholat hari raya yang dikerjakan oleh umat Islam yang pada waktu itu harinya hari Jumat, kira-kira begitu. Kemudian oleh Zaid dijawab qala na'am, ia menjawab na'am. Dijawab oleh Zaid ya, artinya Zaid menjawab pernah satu saat saya bersama Rasulullah menyaksikan adanya dua Id, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bertemu dengan hari Jumat. Zaid menjawab begitu. Lalu dikatakan qala fa kaifa sanar. Muawiyah bin Abi Sufyan pun bertanya lagi, lalu kalau begitu apa yang oleh Rasulullah dilakukan? Apa yang dilakukan ketika itu? Rasulullah berbuat apa? Kira-kira seperti itu. Apa sikap Rasulullah terkait dengan pertemuan dua Id itu? Nah, kemudian dikatakan qala. Nah, Zaid mengatakan Rasulullah shallal aida tsumma rakhasa. Nabi pada waktu itu salat Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id. Tsumma rakhasa fil Jum'ah. Kemudian memberi rukhsah. Beliau melaksanakan salat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan salat Jumat, artinya boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Apa yang dinyatakan Rasulullah? Faqala Rasulullah itu waktu itu menyatakan man syaa ayyusalliya falyusalli. Siapa yang mau salat Jumat ya silakan. Artinya mafhum mukhalafahnya sebaliknya, yang tidak mau atau tidak berkenan silakan. Artinya siapa yang berhalangan untuk melaksanakannya silakan. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id, sholat hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha, dan berhalangan atau memiliki kesulitan atau masyaqqah, terhalang atau kesulitan untuk melaksanakan sholat di masjid lagi untuk sholat Jumat, boleh tidak melaksanakan. Artinya ini keringanan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha untuk tidak melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid. Ini pendapat para ulama. Nah, inilah yang kemudian berkembang di masyarakat. Dikatakan bahwa pada saat itu, di mana ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu pada hari Jumat, terjadi pada hari Jumat, maka sholat Jumat bagi orang yang sudah melaksanakan sholat hari raya itu tidak wajib lagi, nilainya menjadi sunnah. Tetapi apakah Rasulullah mengerjakan? Iya, di dalam riwayat Rasulullah tetap mengerjakan, artinya Rasulullah menyelenggarakan sholat Jumat, dan oleh para ulama masjid-masjid pada imam tetap saja menyelenggarakan sholat Jumat itu. Tetapi bagi yang tidak berkenan untuk melaksanakannya diberi keringanan. Tapi bagi siapa yang mau melaksanakannya dilaksanakan, karena nilainya tetap sunnah, artinya ketika melaksanakannya lebih baik. Meskipun sekali lagi ada para ulama yang tetap mengatakan wajibnya sholat Jumat bagi setiap laki-laki meskipun telah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini pendapat yang beragam di dalam kitab fikih. Tapi sekali lagi jangan pernah mengatakan bahwa sholat Jumat itu dengan serta-merta dengan mudah kemudian ditinggalkan. Jangan sampai begitu. Kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakannya, laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena betapapun ibadah Jumat secara berjamaah yang dilaksanakan di hari Jumat di masjid itu tetap merupakan kegiatan yang betul-betul diajarkan, diwahyukan, dan dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jamaah saya,
Bagaimana dengan kita? Tetap kita selenggarakan sholat Jumat. Bagi yang mau ikut silahkan, ikut itu lebih baik. Tapi bagi yang berhalangan karena kesulitan itu datang lagi, ya monggo, tidak melaksanakannya juga tidak apa-apa. Nah, ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Musin, pada waktu itu jarak antara rumah dengan masjid itu jauh dari sulit untuk datang lagi ketika orang itu sudah datang untuk melaksanakan sholat hari raya. Ya, spekulasi itu bisa kita pakai. Artinya kalau kita itu punya rumah yang jauh dari masjid atau kesulitan berdatang lagi, ya untuk tidak datang, silahkan tidak datang. Tapi kalau masih punya kesempatan, dianjurkan untuk tetap datang. Nah sekarang ini antara rumah dengan masjid kan tidak jauh sejauh ketika waktu-waktu itu Rasulullah membina para jamaah di antara para sahabatnya. Nah, sehingga sekarang ini kalau ada orang yang dengan mudah meninggalkan sholat Jumat di hari yang pada saat itu bertemu dengan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, banyak ulama yang menyayangkan. Sehingga tetap saja kalau saya ditanya, ya sebaiknya kita tetap melaksanakan sholat Jumat karena masyarakat atau kesulitan yang kita hadapi itu kira-kira tidak sama dengan kesulitan yang terjadi pada masa Rasulullah yang pada waktu itu sangat mungkin rumah mereka itu banyak yang jauh dari masjid sehingga mereka akan kesulitan untuk kembali ke masjid setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha di lapangan atau tempat yang luas yang mereka datangi dari rumah mereka yang mungkin saja jauh. Dan pada waktu itu ketika mau datang lagi untuk sholat Jumat di masjid, ya harus dengan susah payah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan sebagai sesuatu yang bisa mengisi hari-hari di mana kita harus menyiapkan persiapan-persiapan yang terkait dengan Idul Adha dan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.